Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu mau wawancara 1, 2, 3, 4, 5 karena Ibu yang ada di kelas ini. Kita masuk pada materi ini itu tentang gaya belajar. Gaya belajar pada setiap anak Ibu 1, 2, 3, 4, 5 ini kan beda-beda. Ada di sini dikenalkan visual. Ada yang namanya auditori. Ada yang namanya kinestetik. Aku jelaskan dulu. Kalau visual itu namanya anak ini mampu memahami dengan cara mendengar saja, kayak pakai radio, audio tanpa melihat. Kalau auditori itu dia bisa memahami dengan cara mendengar full semuanya. Beda lagi dengan kinestetik. Kinestetik inyo mencoba. Dia mencoba dulu, baru dia memahami. Paham? Kalau dia hanya sekedar mendengar, dia tidak bisa. Dia melihat, dia tak bisa. Dia mencoba dulu, baru dia pahami. Oke? Nah, sekarang posisi anak Ibu di bagian yang 3 bagian ini di posisi yang mana? Ibu tanya dulu. Gaya belajar yang seperti apa yang membuat anak Ibu mudah untuk memahami materi yang disampaikan? Coba kalian dulu. Mau yang visual, auditori, atau kinestetik? Jadi Ibu gampang? Ayo. Gaya yang mana yang membuat anak Ibu mudah lah? Visual mendengar. Cukup mendengar? Oke. Wah. Kinestetik mencoba. Coba dulu, baru paham. Oh iya model itu mah. Itu biasa anak-anak yang kebutuhannya lebih gitu. Visual juga bagus. Apa alasannya? Kok kinestetik? Kan ada alasannya nak? Ya kan? Ayo. Kalau ambil, bapak visual gua ambil. Supaya mudah memahami itu. Bila mencoba lebih gampang, iya kan? Nah, Fadil dengan cara apa? Visual, auditori, kinestetik. Auditori, mengampul. Alasannya lebih senang yang seperti itu. Alia lebih penjelasan ke visual, dijelaskan. Oke, baru. Oke. Kalau Zia visual, lebih banyak yang visual. Nah, kita lanjut yang kedua. Kan kini kita dalam kondisi berkelompok belajarnya, ya kan? Jadi mana yang lebih mudah bagi anak Ibu memahami suatu pembelajaran ini dengan cara kelompok seperti ini atau mandiri surah-surah? Ayo. Kelompok. Kenapa? Ini nanti jawab. Kenapa Hanif senang? Saya senang Bu belajar kelompok. Apa alasannya? Lebih mudah dipahami, Pak. Lebih mudah apanya? Lebih mudah contoh. Lebih mudah dipahami. Kan ada setiap awak beda-beda tuh. Kalau yang sama-sama ada kawan yang nggak suka. Lebih
bisa bermain. Oke. Tuh. Belajar kelompok apa mandiri? Kelompok lebih menyenangkan. Oke, Alia mandiri. Kenapa? Kalau kelompok banyak main-main, terbalik dengan Fadil dengan Mira. Kalau mandiri lebih konsentrasi. Dia lebih mandiri. Nah, perempuan suka mandiri. Oke. Ini pertanyaan ibu yang terakhir. Masih masalah gaya belajar. Ketika anak ibu membaca atau menonton sebuah cerita anak ibu lebih senang menonton apa membaca ceritanya? Lebih senang kalau menonton itu lengkap dengan mendengar. Lebih senang menonton atau membaca langsung? Ini dia dulu. Mulai dari anak ibu yang paling ganteng lah. Lagi nyengir saya. Ayo. Lebih senang apa? Menonton. Apa alasannya? Supaya jelas. Jelas, oke, mantap. Dan mudah memahami. Ya, mudah memahami. Dilihat kan nampak lebih paham kita. Ayo. Menonton apa membaca? Membaca. Kenapa? Mudah dipahami juga. Kamu? Membaca. Ini si Yobana tuh. Supaya melancarkan membaca, kata Fadil. Alia membaca, langsung baca. Diulang kembali. Zia nonton. Membaca. Apa alasannya? Lebih mudah dipahami. Baik. Jadi setelah ini ibu akan lihat dia senang mana ibu membaca, lebih senang menonton mana kita ya. Intinya dari gaya belajar ini kita mampu tujuannya untuk prosesnya yang lebih mudah lagi. Oke? Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kita masuk pada kesiapan belajar. Di sini kita kan sudah mengetahui tentang pecahan. Ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa yang masih anak ibu ingat atau apa yang anak ibu ketahui tentang pecahan? Coba kita mulai dari mantap. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Coba Fadil. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Tuh di belakangnya. Penyebut terdiri dari jumlah seluruh bagian benda yang utuh. Mantap. Sekarang ada namanya pecahan senilai. Pecahan senilai sudah masih ingat? Masih. Apalagi yang anak ibu ingat atau anak ibu ketahui tentang pecahan senilai ini? Coba kita mulai lagi. Pecahan terdiri dari satuan yang utuh. Satu lagi menunjukkan bagian yang tidak utuh. Pecahan senilai Terdiri dari satuan yang utuh. satuan yang utuh. Satu lagi menunjukkan yang tidak utuh. Yang satu lagi menunjukkan yang tidak utuh. Coba ulang ya. Pecahan senilai menunjukkan bagian yang utuh. Yang satu lagi yang tidak utuh. Apa lagi yang nomor 2? Fadil. Pecahan terdiri dari pecahan senilai, yaitu dengan cara mengalihkan dan membagikan. Yang 2.
dengan cara mengalihkan dan membagikan. Ingat, mengalihkan dia dan membagikan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Apa contohnya? Contohnya bagaimana? Ah, 1/2 sama dengan 2/4. 1/2 senilai dengan 2/4. 2/4. Dan 1/2 sama dengan 3/6. 1/2 itu sama nilainya dengan 3/6. Di mana dapatnya, Bu? Masih paham? Itu tadi yang disampaikan Fadil. Dia bisa dialihkan dan bisa dibagi. Oke? Paham? Paham. Mira, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham ya? Masalah pecahan. Jadi yang kita ketahui bersama, pecahan itu Alia Terdiri dari satuan yang utuh. Ah. Lagi menunjukkan yang tidak utuh. terdiri dari satuan yang utuh dan satu lagi menunjukkan yang tidak utuh. Yang kedua, Pecahan terdiri dari pecahan senilai, yaitu dengan cara mengalihkan dan membagikan. pecahan senilai yang mengalihkan dan membagikan. Yang ketiga, pecahan yang di atasnya. Penyebut terdiri dari jumlah seluruh bagian benda yang utuh. Penyebut adalah bagian seluruh benda yang utuh. Oke, untuk hari ini sudah paham? Pecahan? Sudah. Nanti kita selesaikan pecahan, baru kita masuk ke pelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.